lagi dengan saya Widya N. Simorangkir NIM 180301095 dari Minat Agronomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan lahan rawa pasang surut. Video ini merupakan tugas praktikum pengelolaan lahan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Simak video berikut. Video ini berlandaskan dari jurnal Ghazali dan Fathurrahman pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Aspek Tanah dalam Pengelolaan Daerah Rawa Pasang Surut di Kalimantan Selatan. Rawa pasang surut merupakan lahan yang rejim airnya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut atau air sungai. Berdasarkan pasang siklus bulanannya, tipe luapan air lahan pasang surut dibagi menjadi tipe luapan A. Selalu terluapi air pasang pada musim hujan maupun musim kemarau. B. Terluapi air pasang pada musim hujan saja. C. Tidak terluapi air pasang tetapi dipengaruhi muka air tanahnya dengan kedalaman kurang dari 50 cm. D. Tidak terluapi air pasang tetapi dipengaruhi muka air tanahnya dengan kedalaman lebih dari 50 cm. Lahan rawa pasang surut potensial dan strategis dikembangkan sebagai lahan pertanian karena mempunyai beberapa keunggulan, antara lain tersedia cukup luas dan berada dalam satuan-satuan skala hamparan yang cukup luas, ketersediaan air berlebih, topografi rata atau datar, akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi, dan kesesuaian lahan dan agronomi cukup sesuai sampai sangat sesuai. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di lahan rawa meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Permasalahan dari segi kesuburan tanah pada lahan rawa pasang surut antara lain pH tanah dan kandungan hara rendah, kandungan besi dan aluminium tinggi, kandungan hidrogen sulfida dan mangan bersifat racun pada konsentrasi tinggi, genangan air yang sering tidak dapat dikendalikan, dan tanah sulfat masam jika mengalami oksidasi karena didrainase akan menghasilkan logam besi yang bersifat racun dan kemasaman yang sangat tinggi. Reklamasi lahan rawa pasang surut menganut sistem usikan minimum, di mana diusahakan agar perubahan kondisi tanah terjadi secara perlahan-lahan dengan pengaturan tinggi muka air tanah dan menggunakan sistem pengolahan tanah minimum tillage sehingga pelepasan kemasaman jumlahnya relatif sedikit. Akibat oksidasi terbatas akan mudah tercuci atau terhanyutkan melalui saluran pembuangan. Prinsip sistem ini akan berhasil apabila tidak ada penghambatan pada sistem tata airnya. Tanah rawa pasang surut yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian adalah tanah yang tidak mengandung pirit dan gambut tebal serta bertekstur halus. Reklamasi mengakibatkan perubahan lingkungan reduktif menjadi oksidatif. Oksidasi anasir tereduksi masih memungkinkan terjadinya proses pemasaman tanah apabila sistem tata airnya terhambat atau tidak mendukung, serta perlu dilakukan pemupukan dan pemberian bahan penetral kemasaman untuk membuat tanah tetap produktif. 4 tipologi utama lahan rawa pasang surut yaitu lahan potensial, lahan sulfat masam, lahan gambut, dan lahan salin. Permasalahan lahan pada jurnal ini fokus terhadap tanah sulfat masam, terutama tanah gambut. Tanah sulfat masam terbentuk dalam suasana marin, terdapat bahan pirit pada kedalaman kurang dari 1 meter dari permukaan tanah dengan kadar lebih dari 0,75% dan tidak cukup banyak tersedia bahan alkalinitas untuk menetralkan kemasaman yang timbul akibat oksidasi pirit. Kondisi tanah ini tidak direkomendasikan untuk reklamasi karena akan teroksidasinya pirit dengan membentuk asam sehingga bibit selalu mati. Tanah gambut tersusun dari lapukan sisa tanaman dengan berbagai tingkat dekomposisi. Terdiri atas bahan humin, asam-asam organik, protein, lemak, kompleks jerapan anion dan kation baik, umumnya bersifat masam, nisbah C per N tinggi, miskin hara, ketebalan lebih dari 150 cm, umumnya dinilai tidak layak digunakan untuk pertanaman semusim.
Kendala fisik tanah gambut mempunyai kerapatan lindak rendah, porositas nisbah tinggi, daya hantar lengas vertikalnya rendah tetapi ke arah horizontal tinggi, daya ikat lengas tinggi tetapi bersifat menolak air apabila terlalu kering. Pada pembukaan lahan dan drainase, umumnya terjadi subsidensi yang relatif cepat, yang berakibat turunnya permukaan tanah. Subsidensi dan dekomposisi bahan organik dapat menimbulkan masalah apabila bahan di bawah lapis gambut adalah pirit atau pasir kuarsa. Kerapatan lindak yang rendah berakibat kemampuan menahan tanah gambut juga rendah, sehingga pengolahan tanah sulit dilakukan secara mekanis atau dengan ternak kerja, serta masalah untuk tanaman yang rentan rebah. Kendala kimia tanah gambut mempunyai pH yang rendah, berkisar antara 3-5, ketersediaan unsur makro NPK, serta sejumlah unsur mikro rendah, kapasitas tukar kation cukup tinggi, kejenuhan basa nisbi rendah, nisbah C per N tanah tinggi. Hal ini akibat adanya pengapuran yang terjadi pada pendispersian bahan gambut yang sebagian besar berupa asam humat dan sebagian kecil berupa asam fulvat. Prospek optimalisasi pengelolaan lahan rawa pasang surut dapat dilakukan dengan cara 1. Perluasan areal. Lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian luasnya sekitar 14,97 juta hektar. Angka ini menunjukkan potensi luasan yang cukup besar, sehingga dibutuhkan upaya untuk dapat memanfaatkan lahan sebagai sumber produksi pertanian. Kedua, peningkatan indeks pertanaman. Indeks pertanaman di lahan rawa pasang surut masih rendah, yaitu hampir 90%-nya masih tanam sekali dalam setahun, seperti di wilayah Taman Catur, Anjer Serapat, Anjer Muara, dan Karangindah dan sekitarnya di Kabupaten Barito Kuala. Ketiga, pengelolaan air. Pengaturan tata air bukan hanya untuk mengurangi atau menambah ketersediaan air permukaan, melainkan juga untuk mengurangi kemasaman tanah, mencegah pemasaman tanah akibat teroksidasinya lapisan pirit, mencegah bahaya salinitas, bahaya banjir, dan mencuci senyawa beracun yang terakumulasi di zona perakaran tanaman. Strategi pengendalian muka air ditujukan kepada aspek upaya penahanan muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit dan pencucian lahan melalui sistem drainase terkendali. Sistem aliran satu arah lebih baik dibandingkan sistem aliran dua arah dalam pencucian unsur toksik pada rawa berpirit. Kondisi muka air yang diinginkan sangat tergantung kepada jenis tanaman, jenis tanah, dan kondisi hidrologis wilayah setempat. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengelolaan lahan rawa pasang surut. Jika ada kesalahan dalam penyajian dan kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih.